banyak jumlah wanita yang bekerja, kemudian jumlah wanita yang sekolah, jumlah wanita yang memperoleh bidang yang tadinya tidak boleh dimasuki, semakin meningkat di berbagai belahan di dunia. Karena kesadaran akan gender, kesetaraan gender, mulai meluas ke beberapa negara lainnya. Nah, bagaimana dengan partisipasi politik? Kita bisa lihat juga di sini sampai dengan tahun 1902 ya, negara bagian Australia Selatan itu belum seluruhnya juga bisa kita sebut sebagai negara yang menempatkan posisi perempuan sedemikian strategisnya ya. Hanya pada abad ke-20 baru dia memperoleh hak suara dan hampir semua negara mewakilinya, semua negara bagian bisa terwakili di pemerintahan melalui perempuan. Kalau saya tanya ke kalian, perempuan di dalam pemilu, sepengetahuan kalian berapa persen jumlah perempuan yang boleh kita pilih, yang disediakan bagi kelompok perempuan? Boleh di googling. Kalian kan sudah ikut pemilu kan? 30% bukan, Mbak? Oke. Representasinya tingkat keterwakilan perempuan dengan jumlah, siapa ini yang jawab? Fastuti. Fastuti, kamu dapat data dari mana? Ini ada di Google, Mbak, dari SDIP DPR. Oke. Angka itu menurut kamu besar nggak? Kecil, di bawah 50%. Ya, dibandingkan dengan jumlah berapa persen Kak tahun 2024 ini jumlah perempuan? Coba di googling, dicari tahu berapa persen jumlah perempuan dari populasi penduduk Indonesia pada tahun 2024. Sudah ketemu? 49%. Data dari BPSK atau data dari mana? Dari Kominfo. Hah? Kominfo. Kominfo. Tahun berapa tuh? Data tahun berapa itu? Nanti kalian cari ya. Nanti kalian cari dan kalian jawab nanti, itu akan ada muncul keterkaitan antara jumlah wanita dan representasi wanita, tingkat partisipasi wanita dalam membuat keputusan politik ya. Jadi tadi katanya kecil Mbak, kata siapa nih? Fastuti ya barusan ya. Yang jawab tadi itu ya. Jadi tingkat keterwakilan perempuan di kabinet, tingkat keterwakilan perempuan di partai, tingkat keterwakilan perempuan di DPR MPR gitu ya, tingkat keterwakilan perempuan di kementerian, itu bisa mewakili sebetulnya berapa banyak jumlah populasi perempuan di suatu negara, karena dia namanya juga keterwakilannya. Nah, nanti kalian bisa lihat dari apa yang ada di dalam negeri, coba kalian bandingkan di negara dengan negara yang ada di dunia ini. Apakah semakin modern suatu negara, tingkat keterwakilan wanitanya semakin tinggi atau malah sebaliknya? Ya, jadi kita lihat di sini pemimpin perempuan dalam representasi negara berkembang di Afrika Selatan misalnya ya, pemimpin perempuan itu 30%, Argentina 28%, di China 21,8%. Kenapa di Afrika Selatan agak tinggi, di China malah lebih kecil pada negara yang sudah sedemikian maju? Nanti itu bisa dibedah lagi dari beberapa faktor yang kalian harus dengan analytical thinking kalian, nanti kalian bisa menjawab pertanyaan ini ya. Saya maju dulu melihat ke negara-negara lain. Kita lihat di sini Nordic countries, Denmark, Finlandia, Iceland, Islandia, ya, Norwegia dan Swedia.
Di negara-negara ini kita bisa melihat bahwa ada satu kemiripan tentunya, walaupun namanya juga Nordic countries ya. Nah, kalau menurut si Hofstede, masih ingat nggak kalian Hofstede ini muncul ketika kita membahas apa? Dimensi budaya ya. Antara lainnya apa ya? Selain masculinity versus femininity. Apalagi kemarin yang dimensi budaya yang disampaikan oleh Hofstede, pas membahas gender lupa tentang dimensi budaya. Bahas dimensi budaya lupa tentang corak budaya. Apa yang dikatakan? Yang ada 5 itu bukan sih Mbak? Ya, apa itu? Power distance, individualism, ya. Masculinity, ya. Uncertainty, and long-term orientation. Oke. Terima kasih. Ini Anindita ya? Iya Mbak. Oke, thank you Anindita ya. Kemudian di sini dia membahas tentang masculinity versus femininity. Dia menyatakan bahwa di negara-negara Nordik tadi, di Denmark, Finlandia, Islandia ini, termasuk yang memiliki tingkat femininity yang tinggi. Dia mengatakan faktor yang menyebabkan itu dari mana? Ternyata dari sejarahnya. Di mana bangsa Nordik ini, kalau kalian baca-baca buku-buku cerita waktu kalian kecil, mungkin ya kalau ada yang suka baca ya, sih saya nggak tahu kalau nggak suka baca. Bagaimana lagi cara saya menyampaikan ke kalian ya, bahwa mereka berdagang dan mereka berkeliling dunia dengan menggunakan kapal gitu ya, menjadi nelayan. Nah ini semuanya kan menggambarkan tentang tingginya faktor masculinity di negara tersebut. Artinya hanya laki-laki yang melakukan, sedangkan perempuan itu dianggap sebagai IRT aja, sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Di sini makanya mereka itu di dalam budayanya pun, karena mata pencarian itu bagian dari bagaimana budaya mereka kembangkan ya. Nah kita bisa melihat nanti bahwa mereka memang menempatkan posisi laki-laki di atas posisi perempuan. Laki-laki adalah yang berperan untuk dalam hal mempertahankan hidup, dalam hal melindungi keluarganya. Laki-laki adalah pencari utama, laki-laki adalah superior di atas, si perempuan dianggap subordinatnya. Itu makanya perempuan hanya melahirkan, perempuan itu mengurus rumah tangga dan mengurus anak. Itu aja pekerjaan domestik yang menjadi bagian dari peranan si wanita. Nah, kita lihat negara-negara Nordik ini dia memiliki nilai-nilai kebebasan pribadi yang kuat katanya. Bisa kita lihat di mana semua warga negaranya memiliki akses yang sama menuju hutan dan laut gitu. Nah, karena mereka walaupun disebut semua warga di sini, sebetulnya yang dianggap warga itu lebih dominan kepada kelompok maskulin tadi. Nah, baru ketika muncul Martin Luther King, yaitu tokoh agama Kristen, dia menyebutkan etos kerja tentang tidak adanya kesenjangan gender. Hal ini mulai berkurang ya. Kemudian pada abad ke-20 diajarkan juga bahwa kaum perempuan semakin bisa disejajarkan dengan kaum pria, terbukti dengan banyaknya posisi-posisi yang ditempati oleh wanita, dan pada akhirnya di tahun 2003 Finland menjadi negara Eropa pertama yang memiliki perdana menteri sekaligus presiden wanita. Finlandia ini memang memiliki karakteristik sendiri. Barangkali kalian pernah beberapa tahun lalu juga melihat Finlandia ini tergolong kepada orang-orang yang cepat mengadopsi suatu perubahan, ya, atau kita bisa sebut kelompok early adapter ya. Kalau mengadopsi apa itu dengan cepat. Jadi ada adopsi inovasi tertentu, mereka menerapkannya ke diri mereka tuh dengan cepat. Jadi ketika ada inovasi yang inovasi baru masuk ke mereka, perempuan dan laki-laki itu setara loh gitu. Nah mereka ambil itu sebagai sesuatu yang
sesuatu yang baik tentunya ya, diadopsi, di mana perempuan menjadi perdana menteri, perempuan kemudian menjadi presiden di sana. Lalu dalam pembelajaran pun mereka terus berinovasi, makanya bagi mereka yang disebut sekolah itu bukan ruang kelas ya. Nah tadi itu saya bilang mungkin ada yang pernah melihat mereka main di alam bebas, sebetulnya mereka sedang belajar. Sebetulnya itulah sekolah bagi mereka, sekolah alam. Ketika mereka memanjat, mereka terjatuh, misalnya kakinya berdarah, mereka tahu bahwa kalau manjat harus hati-hati. Oh kalau kita luka, keluar darah. Oh kalau ada keluar darah, harus ditutup supaya tidak infeksi, dan seterusnya. Jadi mereka belajar dari alam. Ya. Nah, itu membuktikan bahwa tingkat kesenjangan gender di negara-negara Nordik menurun, terutama di Finland, dan perempuan memiliki hak yang sama dengan pria. Hari ini kita tuh belajarnya sebetulnya 2 sesi ya, media relations dan komunikasi antar budaya. Jadi saya menyampaikan ini dengan cepat supaya kita bisa masuk ke media relations. Atau kalian mau di hari yang lain? Sekarang aja Mbak. Udah nggak ada waktu lagi kan? Iya. Ya. Nggak apa-apa Mbak. Hari ini aja Mbak diselesain. Baik. Nah ini apa yang terjadi di Meksiko, nanti kalian bisa baca bagaimana perempuan dalam kesetaraan gender di nomor 2 kan di Meksiko. Kemudian keluarga Meksiko ini sangat tradisional dalam memahami peran perempuan dan laki-laki. Kalian bisa lihat juga di film-filmnya, mereka hampir mirip dengan orang Indonesia, di mana bapak-bapak atau laki-laki itu adalah orang yang dilayani atau dituankan gitu ya. Nah bagaimana dengan di Cina? Tadi saya udah kasih penjelasan tentang Cina, nanti bisa dibaca lebih jauh di sini. Masuk ke Jepang ya. Terus gimana nih? Pada Perang Dunia Kedua, Jepang itu pendidikannya benar-benar dipisahkan berdasarkan gender. Wanita dilarang bersuara, jadi perempuan itu lebih kepada mendengarkan saja gitu ya. Laki-laki itu boleh berpendapat, boleh menyatakan opininya, berargumentasi dan sebagainya. Perempuan diam, menerima, mendengarkan saja ya. Sedangkan sekarang di kehidupan sekolah kita bisa melihat bahwa perempuan bisa menulis, bisa membaca, bisa menyampaikan aspirasinya, bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi, bisa masuk ke universitas dan sebagainya, dan bisa menduduki posisi-posisi strategis di negaranya. Bahkan laki-laki dikirim ke luar negeri, perempuan Jepang juga demikian dikirim juga ke luar negeri. Bukan berarti yang bisa mengejar ilmu sampai keluar dari Jepang hanya kelompok laki-laki, tetapi perempuan juga sama. Walaupun ini tidak terjadi serta-merta, namun melalui suatu proses yang panjang, sama seperti di negara-negara lain. Kemudian, nah bagaimana dengan di Korea Selatan? Di Korea Selatan, posisi perempuan lebih rendah, apalagi kalau kita bandingkan posisi perempuan Korea dengan perempuan lebih rendah dibandingkan posisi perempuan yang memang sudah rendah di Jepang, dan posisi perempuan memang sudah rendah juga di China. Nah, hukum keluarga dalam lembaga Korea Selatan memasukkan elemen tradisional di mana laki-laki ini di dalam keluarga Korea Selatan ya, ada di dalam elemen tradisionalnya, laki-laki mendominasi dalam sebuah kesuksesan keluarga. Jadi sukses atau tidaknya keluarga ini adalah menjadi tanggung jawab si laki-laki. Jadi karena itu laki-laki biasanya akhirnya menjadi seseorang yang bertangan besi dalam upaya untuk meningkatkan atau membuat mobilitas keluarga dari satu level untuk naik ke level berikutnya. Sementara perempuan, karena laki-laki penanggung jawab, dia adalah orang yang bertugas di domestik ya, untuk mendidik anak-anaknya. Mungkin kalau kalian pernah membaca buku Tiger Mom itu bagaimana seorang perempuan atau ibu di Korea Selatan ini akhirnya menjadi semacam macan betina dalam mengajar anaknya. Jadi biasanya di situ disebutkan dia mengajar anaknya itu bisa dengan pemukul yang panjang gitu ya, kayu. Kalau anaknya nggak belajar, di mejanya dibanting, anaknya belajar sampai tengah malam. Kemudian pada satu periode, karena anak-anak di Korea itu bekerja sedemikian keras,
pulang sekolah les bahasa Prancis, pulang sekolah les bahasa Inggris, jadi nggak cukup hanya satu bahasa asing ya. Mereka tidak hanya belajar bahasa Inggris, tapi mereka pulang sekolah itu bisa belajar 2 bahasa. Bisa bahasa Inggris dan bahasa Cina, atau bahasa Inggris dan bahasa Prancis, bahasa Inggris dan bahasa Meksiko gitu. Inggris tapi tetap ada. Nah, anak-anak di Korea Selatan itu pulang les, masih harus les piano, les menari, balet, dan lain-lain. Pulangnya belajar lagi mengerjakan PR. Sehingga sampai jam 12 malam, kadang-kadang mereka tuh masih belajar dan lampu di apartemen atau di rumah mereka masih menyala. Sampai pada satu periode, mereka melihat bahwa ada kejadian kasus anak bunuh diri karena merasa ditekan, harus belajar sedemikian keras ya. Maka mereka kemudian membuat suatu aturan, pukul 9 atau 10 malam lampu harus dimatikan. Anak-anak harus tidur, nggak boleh belajar, karena dimatikan lampu berarti nggak mungkin belajar. Gitu. Itu untuk membuat mereka tidak di-pressure sedemikian rupa untuk belajar. Tapi hasilnya apa? Ketika anak-anak itu dididik oleh ibu-ibu yang tiger mom itu, mungkin itulah yang membawa Korea Selatan ke kancah dunia seperti yang kita kenal sekarang, dengan misalnya mereka bisa mengejar gadget yang dibuat oleh Amerika Serikat. Mereka mengeluarkan Samsung, mereka mengeluarkan mobil Kia, mereka mengeluarkan mobil Daewoo, apalagi ya, produk-produk lainnya ya, terutama elektronik. Nah, bagaimana dengan ketika ibu-ibunya mulai dibilang jangan terlalu keras mendidik anak? Ya, apakah menjadi berubah atau tidak? Ternyata memang etos belajar itu sudah tumbuh di dalam diri mereka untuk mengejar ketertinggalan, karena mereka di orang-orang Korea Selatan, mereka ingin mengejar ketertinggalannya dari China dan orang-orang di Jepang. Nah, kita bisa melihat banyak rumah tangga di Korea Selatan, anak laki-laki tertua itu mendapatkan penghargaan tertinggi untuk mewakili atau meneruskan silsilah keluarganya, mengabadikan nama keluarga dengan marga yang ada di belakang nama mereka. Dia yang menjadi pewaris harta, memimpin upacara-upacara di mana dilakukan seremoni untuk penghormatan kepada leluhur. Nah, perempuan tidak boleh melakukan hal yang seperti ini. Seorang istri Korea yang tidak dapat memproduksi anak laki-laki yang sehat, katanya, bisa dijauhkan dari rumah dan dianggap dia gagal sebagai seorang istri. Sebegitunya budaya Korea memperlakukan atau menempatkan perempuan seolah-olah perempuan hanya sebagai tempat untuk memproduksi generasi yang akan datang bagi bangsanya. Gitu. Perempuan ditolak sebagai pemimpin sebuah rumah tangga ini secara legal mereka lakukan. Berdasarkan diskriminasi perempuan dalam hukum nasional ini, beberapa tahun terakhir sudah dilakukan penghapusan karena dianggap tidak ramah terhadap gender perempuan. Bagaimana dengan di India? Kita lihat, nah ini mungkin kalau yang senang nonton film-film India juga, tadi saya bicara Korea Selatan, bisa lihat di film-film Korea yang tradisional, bagaimana mereka memperlakukan perempuan. Tapi kalau nonton film Korea sekarang, kalian bisa lihat perempuan kerja, perempuan berpolitik, dan sebagainya. Di India bagaimana? Di film India juga begitu. Kita bisa melihat transformasi dari perempuan yang semula hanya mengerjakan pekerjaan domestik, mirip tadi seperti beberapa negara di dunia lainnya ya, melahirkan, kemudian mereka tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan tertentu karena